produksi kelapa sawit berkelanjutan dan memastikan rantai pasok kelapa sawit yang bebas deforestasi di Kabupaten Ketapang. Tentunya perlu dilakukan langkah konkret, salah satunya dan degradasi hutan yang terintegrasi, deforestasi, serta mendukung ketersediaan data laporan lanskap Kabupaten Ketapang. Saya berharap agar pelaksanaan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan perkebunan yang memiliki kawasan high conservation value, hutan dan lahan gambut, sehingga produksi kelapa sawit dari Kabupaten Ketapang benar-benar terbebas dari deforestasi. Hadirin yang saya Ketapang, yang juga sejalan dengan tujuan PPI Kompek Kabupaten Ketapang, dapat mengetahui bagaimana sistem ini dilakukan dan ke depan akan terbangun jejaring komunikasi dan koordinasi dalam pemantauan perubahan tutupan lahan di Kabupaten Ketapang secara partisipatif. Bismillahirrahmanirrahim. Acara sosialisasi dan konsultasi pemangku kepentingan terkait rencana penyusunan protokol pemantauan perubahan tutupan lahan secara partisipatif di lanskap Kabupaten Ketapang secara resmi saya nyatakan dibuka. Bisa mengikuti dengan tidak jenuh ya. Jadi saya buka dulu dengan satu buah pantun. Hari ini ya, ini sudah berapa menit Pak Kabi? 7 menit Mas. Sudah 7 menit ya. Jadi sebelum masuk ke tabel ini secara detailnya di Kabupaten Ketapang ini kami PT Smart itu mempunyai kurang lebih ada sekitar 25 atau pabrik maupun yang berbayar. Nah, kemudian selanjutnya adalah RADD. Ini beda dengan REDD plus, Radar Alert for Detecting Deforestation. Nah, ini dikembangkan oleh Universitas Wageningen di Belanda. Nah, ini rilis di tahun 2019 kurang lebih untuk REDD ini. Jadi ini lebih menekankan pada kemampuan citra radar. Citra radar ini adalah salah satu keunggulannya adalah dia bisa menangkap fenomena perubahan atau dinamika yang terjadi di permukaan bumi. Ini tidak terikat pada noise, tidak terikat pada siang maupun malam, tidak terikat pada hari cerah maupun mendung maupun hujan. Nah, itu keunggulannya citra radar. Sedangkan yang citra optis itu sangat bergantung pada kontribusi sinar matahari. Jadi perbedaan mendasar dari citra optis dengan citra radar tadi itu ada itu yang pertama, karena prinsipnya dia bebas deforestasi, legal, ya kan, baru dibilang beres gitu ya, sehingga diterima semua pihak. Karena dia bukan hanya produk awal, tapi juga turunannya. Ketika kita ngomong sawit, berarti dia sampai ke minyak goreng. Kan dari Bapak Ibu itu mungkin tambahnya Pak Moderator. baik. Jadi konteksnya. Kenapa? Karena arealnya yang menjadi hak masyarakat itu sudah habis, Pak. APL itu sudah habis menjadi HGU perusahaan. Kalau kita mau jujur-jujuran, silahkan cek. Ada HGU yang sebenarnya tidak semuanya clear and clean. Sekarang lagi rame di wilayah Sempurna itu ada perusahaan bahwa dia dari judul mudah-mudahan ini menjadi hal yang umum. Menarik dibahas di tutupan lahan, Pak. Nah, sekarang kalau kita bahas tutupan lahan, menarik tadi yang disampaikan dari teman di TNGP, saya juga akan menyasar ke sana. Terlebih ada isu nih Pak terkait dengan HGU tadi dihubungkan dengan hal-hal yang sifatnya dalam tanda kutip itu permisif. Tapi kalau kita bicara hutan, tarik lagi ke atas tuh, beda menteri itu, kan gitu. Di dalamnya nanti mungkin ada HPI kan, turunannya kan. Nah, jadi demikian, ini sebagai pematuk saja Pak, bahwa beberapa hal terkait dengan aspek yang dibicarakan tadi saya pikir sudah cukup lengkap yang ditampilkan oleh pemateri tadi sebagai narasumber.
tapi kami mencetuskan sedikit ide yang lebih mikro, itu kita bisa dapatkan dari dokumen guidance-nya, dokumen sumbernya, ya tadi salah satunya dokumen tuannya. Go area adalah di luar dari itu. Itu pun go area itu ditetapkan sebagai go area, tetapi nanti pada saat mau membuka lahan harus ada lagi FPIC, padian tambah persetujuan di awal tanpa paksaan. Masyarakat mau nggak ngerti lahannya, kita mau beli, mau dijual nggak? Jadi misalnya kita 1000 yang go area, bisa jadi cuma 300 bisa kita tanam, karena masyarakat belum tentu dia mau menjual semua lahannya, gitu Pak. Jadi ada stakeholder ini menyamakan persepsi. Kalau memang kita hanya ya mama saya dari ASRI pakai Global Forest Code, kawan-kawan dari YLNH pakai, saya pikir persepsi perusahaan mungkin saya bilang tadi kalau untuk masyarakat yang membuka lahan di HGU mereka kan itu deforestasi. Dalam sendiri itu belum deforestasi karena memang mereka tidak tahu area mereka ini menjadikan HGU dari perusahaan. Itu yang harus seperti kalau taman nasional, hutan lindung itu sudah jelas. Tapi memang lahan masyarakat yang dicaplok menjadi HGU, kita tahu semua lah, kita tidak usah mengambil. HGU itu sobat hampir tidak punya lahan apa. Untuk melaporkan mengenai perubahan tantangan secara online. Kemudian lebih difokuskan pada pembukaan lahan yang disebabkan oleh kebakaran dan deforestasi. Ini ada usulan dari kawan-kawan mengenai fokus pada pembukaan lahan karena deforestasi ini juga akan merubah bentuk lahan. Tinggal untuk pemantauannya. Kemudian pembukaan lahan yang akan dilakukan harus dilaporkan. Nah ini maksudnya begini, mungkin ada beberapa lokasi yang dibuka area HCP atau apa dilakukan pembukaan lahan oleh masyarakat yang sebetulnya berada pada area perusahaan, sehingga itu perlu dilaporkan atau maksudnya perlu ada sosialisasi dari dukungan pemerintah untuk memberikan. Waktu terbatas dan kita memikirnya pun tidak sampai jauh. Kita untuk membuat baseline itu bisa dipastikan pasti tidak akan baik ya, tidak akan bagus, tidak akan detail. Kemudian yang kedua itu dua model peta apa nih? Dua model pola yaitu mandatory dan voluntary. Manusia dijadikan subjek. Ya memang secara logika kita jangan sampai manusia yang kita objek secara logika. Karena kalau seandainya manusia yang kita jadikan objek bakal repot nanti hasil akhirnya. Karena secara umum manusia punya pola pikir yang kadang sekarang A besok akan jadi B. Jadi manusia harus kita jadikan subjek, jangan dijadikan objek. Sehingga update apalagi terkait dengan penentuan lahan, jangankan hitungan bulannya, hitungan jam, hitungan hari bisa berubah. Sehingga kalau kita tidak ada kegiatan yang berkelanjutan, mungkin hanya sebatas laporan saja, laporan dilakukan oleh perusahaan kehutanan dan perusahaan perkebunan, pasti itu, kecuali dia tidak aktif. Kalau aktif pasti, apalagi kayak HTI, hari ini dia buka, mungkin nanti kapan lagi dia akan tanam kembali. Jadi terjadi deforestasi yang secara terus menerus. Kemudian tahun 2025 bertempat di ruang rapat utama kantor Bupati Ketapang telah terlaksana sosialisasi dan konsultasi para pemangku kepentingan yang melibatkan seluruh pihak melalui kegiatan yang dilakukan secara partisipatif dan tidak langsung terdampak dengan adanya protokol pemantauan perubahan tutupan lahan di landscape Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Adapun hasil terkait dengan kegiatan tersebut sebagai berikut. 1. Kegiatan sosialisasi dan konsultasi stakeholder dalam rangka penyusunan protokol pemantauan perubahan tutupan lahan Kabupaten Ketapang sudah selesai dilakukan. 2. Poin-poin penting yang terkait dengan kesepakatan yang sudah masing-masing pemangku kepentingan sudah dibacakan semuanya dan sudah disetujui oleh semua yang hadir dengan ikhlas dan tanpa paksaan.
Kemudian yang ketiga, akan ada follow up terkait kelanjutan kegiatan ini yang dikoordinasikan dengan pemerintah Kabupaten Ketapang. Demikian berita acara ini dibuat dan diketahui serta sudah dipahami dan dimengerti oleh semua pihak. Berita acara ini merupakan dokumen yang tidak terpisahkan daripada dengan program baik itu nasional, provinsi maupun kabupaten Ketapang. Mengapa ini saya sampaikan sebagai informasi bahwa terhitung tanggal 20 Agustus Ketapang telah menetapkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah 2025-2029 dan di RPJMD pemerintah Kabupaten Ketapang untuk 5 tahun ke depan sampai tahun 20 Februari 2025 berakhirnya di tanggal 20 Februari 2030, tapi periodisasinya kegiatan sosialisasi dan konsultasi stakeholder, program protokol perubahan tutup lahan dan pemantauan perubahan tutup lahan di Kabupaten Ketapang saya nyatakan ditutup atau selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Halo semuanya, saya Adi dari CFES Community Forest Ecosystem Service. Hari ini kami berkumpul membahas terkait protokol perubahan tutupan lahan bersama Yayasan Landscape Nusantara Hijau. Dan menurut kami ini sangat baik, di mana kita juga bisa memantau upaya perubahan tutupan lahan di Kabupaten Ketapang, khususnya di wilayah-wilayah kerja teman-teman yang hadir hari ini. Jadi mungkin ke depan harapan kita bisa dapat berdiskusi lebih lanjut bagaimana upaya-upaya menjaga tutupan hutan ini tetap dapat kita lakukan bersama sehingga kajiannya cukup mendalam dan informasi ini bisa merata di teman-teman mitra pembangunan yang ada di Ketapang. Mungkin sekian, semangat, terima kasih untuk Yayasan Landscape Nusantara Hijau. Halo, nama saya Robi Kasianus dari Yayasan Palung. Nah, hari ini telah mengikuti kegiatan konsultasi dan sosialisasi terkait dengan perubahan tutupan lahan yang ada di Kabupaten Kabupaten Ketapang. Halo, nama saya Robi dari Yayasan Palung. Hari ini mengikuti kegiatan terkait dengan sosialisasi dan konsultasi tutupan lahan yang ada di Kabupaten Ketapang. Nah, ini merupakan langkah yang sangat bagus untuk Ketapang yang lebih baik lagi, melibatkan beberapa stakeholder, yaitu ada pemerintah, ada private sector dan juga ada NGO di situ. Nah, di sini kita berkolaborasi, tujuannya nanti untuk bekerja sama bagaimana kita memantau tutupan lahan, metodenya seperti apa aja, dan tentunya data ini nanti bisa menjadi informasi yang artinya satu pintu supaya bisa diakses oleh dari masing-masing sektor yang hadir di sini dan bisa menjadi data sebagai dasar untuk mengambil tindakan selanjutnya terkait dengan tutupan lahan ini. Itu saja, terima kasih. Oke, perkenalkan Pak, nama saya Agung Setiawibowo, saya dari PT Hutan Kencana Damai. Untuk masukannya dalam protokol ini yang tadi juga disampaikan agar ke depan peran pemerintah juga bisa berkedampingan dengan private sector untuk dapat memvalidasi ataupun verifikasi pembukaan lahan yang ada di areal, tentunya di perizinan BPSP. Untuk sarannya ke depan agar dapat berkolaborasi dengan private sektor untuk penanganan atau penegasan terkait regulasi areal tutupan lahan ataupun pembukaan hutan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Nur Fadli selaku Kepala Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bapeda Kabupaten Ketapang yang
dalam hal ini juga dikatakan mewakili Bapeda Ketapang, sangat menyambut baik dan tentu berterima kasih kepada Yayasan Landscape Nusantara Hijau, kepada PT Smart, lalu kemudian kepada Yayasan Inisiatif Dagang Hijau tentu saja yang memprakarsai dan turut membantu terwujudnya kegiatan pada hari ini, yang dimana tentu salah satu manfaat yang diperoleh adalah adanya sebuah peringatan dini apabila terjadi sebuah degradasi lahan ataupun deforestasi hutan di Kabupaten Ketapang. Dan kami tentu sangat berharap kerjasama ataupun misalnya sebuah kegiatan-kegiatan yang merupakan kolaborasi antara para pihak, yang dalam hal ini antara kawan-kawan di NGO, private sector dan pemerintah, tentu ini menjadi sebuah best practice ke depannya agar kita bersama-sama dapat mewujudkan visi dan misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang, dan tentu manfaat secara umum ini bagi masyarakat juga kita harapkan ke depannya dapat terbantu adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, dan tentu juga untuk peningkatan kapasitas bagi aparat ataupun bagi pemerintah pegawai pemerintah Kabupaten Ketapang secara umum. Terima kasih. Terima kasih Pak.